Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di day 2 Survival to Mastery Forex in Action. Jadi ini 30 hari challenge. Ini adalah hari kedua. Sebelum saya lanjut, teman-teman pastikan teman-teman bisa dengar suara saya dengan jelas dan bisa melihat saya dengan jelas. Harusnya normal ya. Saya minum dulu ini gelasnya Mas Fadli. Mas Fadli ikut-ikutan saya beli. Dia kayaknya punya kayak gini juga kayaknya. Oke, we are live. Wilujeng bengi. Oke, clear, jelas. Oke, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke pembahasan hari kedua, teman-teman. Kita akan masuk ke pembahasan hari kedua. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan hari kedua, saya akan ngasih beberapa hal gitu ya yang teman-teman bisa lihat. Pertama adalah saya baru saja upload di sini di Facebook grup kita. Pertama teman-teman bisa lihat ini adalah linknya. Jadi link untuk teman-teman login malam ini. Oh ya, saya akan cek ke sini. Ada yang belum join nggak? Saya akan ngecek Survival to Mastery Batch 2. We are live. Password Mechani Cal. Siapa tahu teman-teman ada yang belum masuk gitu ya. Oke. Yang bisa bantu kolom registernya tidak aktif. Oke, kalau kolom registernya nggak aktif berarti itu telat tadi. Oke, sebentar saya akan kirim link dulu ke teman-teman yang ada di dalam grup. Saya akan kirim direct link ke room. Your link. Oke, sekarang sudah semua, mudah-mudahan aman. 74-nya hadir. 74 ini lebih sedikit dari biasanya 200-an. Jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lain, saya akan memberikan beberapa pengumuman gitu. Yang pertama, teman-teman bisa cek di sini di 30 Days Survival to Mastery di Facebook group kita. Ini ada banyak banget WA saya. Wait, yang di email Mas ini ngirim apa nih? Sebentar saya balas dulu. Live. Oke, jadi yang pertama ini teman-teman, ini adalah link registrasi kita. Link registrasi ini adalah link yang sama terus-menerus. Jadi teman-teman link registrasinya tidak ganti gitu ya. Link registrasinya tidak ganti, ini akan start setiap hari jam 8 malam. Jadi kalau teman-teman klik sekarang ini, linknya dia akan ngasih kita sesi yang besok gitu ya. Ini sekarang lagi jalan. Dan nanti besok akan muncul sesi baru setiap hari. Di sini teman-teman lihat di sini ada everyday jam 8 PM gitu ya. Everyday 8 PM Bangkok, Hanoi, Jakarta gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa live YouTube apa IG. Start saya balas dulu sini. Live webinar Survival to Mastery. Oke. Jadi yang pertama pengumumannya adalah teman-teman bisa cek di sini registrasinya, ini ada kenapa siap Mas Saiful Iksan gitu ya. Jadi teman-teman pastikan sering-sering cek Facebook grupnya atau teman-teman nyalakan notifikasinya. Nanti nggak tahu saya di mana nyalakan notifikasinya. Apa di sini ya? Unfollow, manage. Nah, di sini mungkin teman-teman lihat di grupnya, teman-teman login ke grupnya, terus di sini klik, terus di sini ada manage notification, di situ ada teman-teman bisa pilih di sini notification setting, di situ all post, highlight, friend request atau off gitu ya. Saya nggak tahu. Ini kayaknya ini juga di kalau peserta kayaknya juga ada ini. Yang kedua, teman-teman, ini replay webinar alumni yang kemarin saya janjikan yang bareng Mas Erik dan ada Mas Erik, ada Mas Julius dan Mas Benny gitu ya. Teman-teman bisa nonton di sini replaynya, teman-teman tinggal klik replaynya. Di sini udah ada 7 yang komen, ada 62 orang yang lihat gitu ya. Teman-teman bisa nonton di sini, ini replaynya di post sama Mas Rifki 3 jam yang lalu. Pengumuman kedua, dan yang ketiga teman-teman, saya barusan ngupload video tentang ekspektasi. Harusnya sudah ke-upload. Di mana videonya? Wait a second.
saya refresh dulu. Saya ada upload video tentang ekspektasi, cara menghitung ekspektasi. Ini dia. Oh, ini trading view tutorial. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat. Ini saya upload video tentang cara menghitung ekspektasi gitu ya. Contoh mempraktekkan apa yang kita pelajari kemarin. Teman-teman bisa nonton videonya di sini dan teman-teman bisa cek file Excel-nya di sini atau teman-teman bisa langsung ke menu file di sini ya. Di sini ada menu file, teman-teman cek ada file-file yang diupload. Ini ada EMA Proximity ini yang diupload sama Mas Philbert. Saya belum buka, tadi Mas Philbert barusan chat saya gitu ya. Oke, teman-teman. Pengumumannya sudah 96 yang hadir hari ini. Saya akan baca dulu. Bojonegoro hadir, Jakarta hadir, Bismillah, Robbis Rohli Sodri, wa Yasirli Amri, Wahlul Uqdatam min lisani, Mas Doni Wicaksono. Yafqahu qouli. Oke, doa mau belajar itu ya, teman-teman. Oke, Rifki harus sama Mbak Diana. Oke, semuanya udah kejawab, nggak ada apa-apa. Oke, teman-teman, seperti biasa, minggu pertama kemarin kita udah bahas, kita akan go very basic gitu ya. Kalau teman-teman nonton replaynya batch 1, sekali lagi replaynya ada di sini, ada di Facebook group teman-teman semua. Ada 1 request baru, 4 request ini ada siapa? Hendra Wijaya. Nih nanti Mas Rifki atau Mbak Diana yang handle requestnya, saya nggak tahu siapa yang mana gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide gitu ya. Kita akan masuk ke slide. Hari ini kita akan bahas tentang, kemarin kita udah bahas understanding expectation gitu, teman-teman. Nanti saran saya teman-teman nonton videonya dulu. Nah, ini nggak perlu terlalu detail dulu di awal karena teman-teman juga belum tahu gimana cara compile-nya. Jadi biarin dulu, nggak apa-apa. Nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting teman-teman tahu kita harus ngitung win rate kita harus ngitung RR kita, dan kita harus menghitung ekspektasi kita. Jadi teman-teman harus tahu ini aja dulu sementara. Stop di sini dulu. Dan teman-teman ngerti ketika teman-teman punya sebuah trading system yang baru, teman-teman harus tes dan ukur. Nanti kita akan praktek pengaplikasiannya, kita akan bikin ekspektasi kita bareng-bareng nanti ketika kita udah jalan dan kita trading di live account nanti ya. Oke, hari ini kita akan bahas the tools of trader. Jadi seperti profesi-profesi lain gitu ya, semua profesi itu punya tools khusus, punya spesialisasi gitu. Misalnya kalau dokter tuh biasanya punya stetoskop, kalau tukang dia punya bor, dia punya pasah, gitu, dia punya martil gitu ya, dia punya tatah. Kalau misalnya ojek online dia punya jaket sama dia punya motor gitu ya. Jadi sama seperti profesi lain, trading juga memerlukan tools. Kita punya beberapa tools yang kita gunakan secara spesifik untuk menjalankan proses dengan benar. Jadi kita akan bahas tools of trader. Yang pertama teman-teman, kita harus punya trading platform gitu ya, trading platform. Nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi trading platform ini ada trading platform, ada execution tool, ada market data feeds, ada technical indicator, chart studies, trading apps, dan lain sebagainya. Jadi ini secara umum kita butuh trading platform. Trading platform nanti kita akan pakai trading view, teman-teman. Terus kita butuh execution tool. Execution tools itu yang kita gunakan untuk mengeksekusi transaksi kita. Dalam hal ini kita akan menggunakan MT4 atau MT4. Berikutnya kita perlu market data, karena trading platform dan execution tools-nya akan dikonekkan dengan market data. Market data ini urusannya broker sama si trading platform. Nah, berikutnya technical indicator, nanti kita juga akan pakai chart studies dan trading apps. Ini 3 di bawah ini hanya nama lain dari technical indicator. Jadi ada yang menyebutnya technical indicator, ada yang menyebutnya chart studies gitu ya. Kalau di TradeStation mereka menyebutnya chart studies. Kalau di TradingView mereka menyebutnya trading apps. Itu cuma cara penyebutan. Jadi sebenarnya semuanya sama aja. Jadi bisa disebut dengan indikator gitu ya, dan sebagainya. Oke. Hari ini kita akan bahas tentang pelakunya langsung chat saya atau Mbak Diana ya. Pelaku apa nih? Pelaku apa Mas Rifki? Kok saya nggak tahu pelakunya gitu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas trading platform, teman-teman semua. Jadi trading platform ini adalah key atau tools inti yang kita gunakan untuk menganalisa market. Jadi trading platform ini adalah tools yang digunakan oleh trader dan market analis. Jadi ada 2 orang profesi yang menggunakan tools yang sama, yaitu trading platform. Ada trader, ada market analis. Nah, teman-teman jangan salah, ada banyak profesi. Ada profesi trader, which is kita ya. Teman-teman di sini belajar untuk menjadi seorang trader. Ada market analis. Market analisnya adalah orang yang dibayar dari menganalisa market. Mereka dibayar dari bikin report. Jadi mereka berdua menggunakan tools yang sama, tetapi mereka dibayar dengan cara yang berbeda. Jadi kalau misalnya market analis, teman-teman mungkin sering lihat di TV gitu ya, di CNBC, di Reuters gitu ya, mereka lihat, wah USD melemah misalnya, oh mungkin karena hari ini ada demo dan segala macam, atau misalnya merespon COVID-19, market crash segala macam. Nah itu biasanya market analis. Jadi mereka bikin report.
Jadi mereka menganalisa kenapa suatu hal terjadi. Jadi biasanya kalau udah dianalisa di TV, kenapa begini itu biasanya sudah telat gitu ya. Jadi market analis dan trader itu dibayar dengan cara yang berbeda, walaupun mereka seringkali menggunakan tools yang sama. Dalam hal ini adalah trading platform. Nah, market analis dibayar dari membuat report gitu ya, sedangkan kita trader dibayar dari merisikokan uang kita di transaksi di market gitu ya. Seringkali market analis adalah juga seorang trader, tapi ada banyak banget market analis yang juga bukan seorang trader. Jadi kadang dia trader, kadang dia bukan. Jadi kalau market analis itu bisa jadi trader, bisa jadi bukan. Oke. Nah, biasanya trading platform itu disediakan oleh broker. Beberapa broker juga menyediakan trading platform. Misalnya yang paling umum kita pakai adalah MT4. MT4 ini salah satu tool paling klasik di dunia trading gitu ya. Banyak broker akan menggunakan MT4. Berikutnya TradeStation gitu ya. TradeStation ini juga broker yang saya pakai juga. TradeStation teman-teman, saya pakai biasanya TradeStation untuk trading di future market dan stock market gitu ya. TradeStation ini salah satu charting platform paling oke, paling advance yang pernah diciptakan. Ya enggak juga sih, tapi salah satu yang terbaik lah. Ada TradeStation, ada Thinkorswim, ada macam-macam gitu ya. Jadi ini TradeStation. TradeStation ini juga broker dan juga menyediakan trading platform. Jadi MT4 dan TradeStation. Berikutnya kadang-kadang trading platform juga bisa disediakan oleh charting company, teman-teman. Dalam hal ini adalah TradingView. Jadi TradingView ini bukan broker, teman-teman. TradingView ini charting company yang menyediakan trading platform untuk kita. Kita akan pakai TradingView sebagai trading platform kita. Berikutnya kunci dari trading platform itu yang pertama bisa diprogram. Jadi sebaiknya trading platform itu programmable, baik MT4, TradeStation maupun TradingView ini tiga-tiganya programmable. Jadi teman-teman bisa bikin custom indikator, custom studies, tools, IE, robot dan sebagainya. Berikutnya tipenya bisa web based seperti TradingView dan TradeStation. Jadi TradingView ini jelas web based. TradeStation ini punya versi web based-nya. Jadi web based ini kelebihannya adalah kita nggak perlu nginstal aplikasi apapun. Kayak TradingView teman-teman cukup register, teman-teman bukannya lewat browser gitu ya. Yang kedua, ada yang versi mobile atau tablet gitu ya. TradingView ini punya aplikasi mobile, jadi kalau teman-teman punya Android, teman-teman bisa download aplikasi TradingView di Android teman-teman semua ataupun di iPhone. TradeStation juga punya versi mobile, dan MT4 juga punya versi mobile, tapi MT4 tidak punya web base, jadi MT4 ini nggak ada web base-nya. Berikutnya desktop atau standalone, ya ini terinstall di laptop kita atau di Mac kita, yaitu MT4 dan TradeStation. Jadi TradeStation ini ada versi desktopnya, ada versi mobilenya, ada versi web base-nya. TradingView cuma web base sama mobile, sedangkan MT4 cuma desktop atau mobile. Gitu ya. Berikutnya, kita diizinkan atau umum menggunakan multiple platform. Jadi kita diizinkan untuk pakai platform yang berbeda. Oke. Jadi ini contoh standalone platform. Ini adalah TradingView versi web base gitu ya. Teman-teman bisa lihat ini TradingView versi web. Berikutnya ini adalah TradeStation versi desktop. Jadi ini TradeStation tampilannya begini, TradingView tampilannya begini. Kalau teman-teman lihat live-nya Jose Blasco sering pakai TradeStation untuk trading di future. Berikutnya ini versi mobilenya, ini TradingView apps di mobile, ini versi Android teman-teman. Kita bisa lihat ini adalah MT4 versi mobile, ini versi aplikasi Android kita. Kalau teman-teman pakai Android, ini tampilan MT4-nya seperti ini TradingView versi mobile. Berikutnya, kita akan masuk ke execution tools gitu ya. Jadi teman-teman kita boleh punya pilihan untuk menggunakan trading platform dan execution tools yang sama, tapi di sini, di Survival to Mastery, teman-teman akan diajarkan untuk menggunakan charting platform atau trading platform dan execution tools yang berbeda. Jadi ketika kita sudah merencanakan transaksi kita sudah punya sebuah trading plan yang baku, maka hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah mengeksekusi transaksinya. Oke. Jadi kita akan menempatkan initial order. Kita akan menempatkan ordernya sebelum, ini adalah step pertama ketika kita eksekusi transaksi. Kita juga akan menggunakan multiple target atau istilahnya scale out. Ini adalah normal practice. Multiple target ini kita punya lebih dari satu target gitu ya. Nanti teman-teman di sini kita akan belajar menggunakan safety target dan final target. Jadi kita akan punya 2 TP, ada safety target, ada final target. Ya. Berikutnya kita akan menggunakan stop loss. Stop loss itu imperatif, jadi stop loss ini wajib. Jadi teman-teman kita akan tentukan ordernya di mana kita mau beli atau mau jual, kita tentukan targetnya dan kita akan tentukan stop loss-nya. Berikutnya kita juga akan melakukan monitoring, canceling atau replacing order. Jadi ini juga hal yang umum dilakukan. Kita akan monitor, cancel atau mengganti order.
Berikutnya, execution tools yang berbeda itu juga bisa digunakan oleh trader tergantung dari seberapa aktif atau seberapa visual tradernya pengennya. Misalnya ada orang yang suka eksekusi langsung dari handphone atau tablet gitu ya. Jadi dia boleh pakai MT4 dari handphone atau tablet. Di Survival to Mastery, kalau teman-teman belajar di Jose itu diajarkan pakai mobile atau tablet untuk eksekusi. Saya secara pribadi tidak merekomendasikan eksekusi menggunakan mobil atau tablet karena kita nanti akan pakai MT4 dan kita nanti akan pakai Dwian Anggara Trading Assistant. Jadi kita akan pakai asisten. Berikutnya ada juga execution tools yang bisa dieksekusi dari chart, kayak misalnya teman-teman pakai Oanda. Pakai Oanda itu teman-teman bisa eksekusi langsung dari chartnya, dan teman-teman juga pakai depth of market atau DOM. Kalau di TradeStation namanya matrix gitu. Jadi ini cuma cara-cara kita mengeksekusi transaksi kita di trading platform yang berbeda. Oke, ini order tools, ini MT4 versi tablet, ini namanya bracket ordernya TradingView. TradingView ini bukan broker teman-teman, tapi teman-teman bisa konekkan TradingView ke broker. Jadi biasanya bisa dikonekin ke Oanda atau beberapa broker lain. Berikutnya ini namanya depth of market, ini adalah DOM-nya TradingView, dan ini adalah metriknya dari TradeStation, gitu ya, atau depth of market. Berikutnya market data, teman-teman. Jadi platform itu harus dikonekkan ke real time market data. Jadi harga yang teman-teman lihat itu datang dari mana gitu ya. Kalau misalnya Euro US itu harganya berapa. Nah, beda market akan beda tempat di mana datangnya market data. Jadi misalnya kita trading di centralized market, itu market data biasanya datang dari exchange. Jadi market datang itu bisa datang dari exchange atau dari private source of data. Jadi market data itu misalnya siapa yang menentukan harga satu share Microsoft harganya berapa, misalnya 1 euro USD harganya berapa, 1 euro itu berapa USD, dan sebagainya, itu hubungannya dengan market data. Nah, kalau kita ngomongin forex, teman-teman, kita trading di sini, kita akan trading forex, lebih tepatnya kita akan trading spot forex. Spot forex ini market datanya dari interbank feed. Jadi spot forex ini adalah decentralized market, artinya tidak ada pusatnya, jadi market datanya itu datang dari interbank feed. Sedangkan untuk stocks, future, dan options itu datangnya dari exchange. Exchange itu karena mereka centralized market. Jadi kalau spot forex ini nggak ada pusatnya, teman-teman. Jadi data feed kita datang dari interbank, interbanknya tergantung dari bank atau liquidity provider yang bekerja sama dengan broker kita. Jadi makanya teman-teman bisa lihat harga di satu broker dengan broker lain bisa jadi beda kalau mereka menggunakan liquidity provider yang berbeda. Oke, sedangkan untuk stock, future, options, feed-nya datang dari exchange seperti New York Stock Exchange, Chicago Mercantile Exchange, dan sebagainya gitu ya. Ini Singapore Exchange, CBOE, Chicago Board of Exchange, dan sebagainya gitu ya. Sedangkan CFD dan cryptocurrency feeds-nya adalah broker feeds. Jadi kalau teman-teman trading CFD misalnya XAU USD gitu ya, atau teman-teman trading cryptocurrency, biasanya feed-nya datang dari brokernya. Beberapa market data akan free dan real time gitu ya. Beberapa market data itu free dan real time. Jadi seperti misalnya spot forex, kabar baiknya seringkali spot forex itu market datanya gratis dan real time. Jadi kalau teman-teman punya trading view yang gratis, itu market datanya gratis dan real time. Nah, ini spot forex dan CFD normally free and real time. Jadi spot forex itu Euro USD, GBP USD, dan sebagainya, itu biasanya free dan real time datanya. Sedangkan untuk market data yang datang dari exchange gitu ya, biasanya ada cost-nya. Jadi misalnya teman-teman trading stocks, trading future gitu ya, maka market datanya akan berbayar. Beberapa broker akan menghapus biayanya kalau teman-teman punya transaksi tertentu. Jadi misalnya TradeStation, kalau teman-teman order sekian kontrak, maka market datanya akan gratis. Gitu. Atau market datanya digratisin tapi dia delay 10-30 menit. Oke. Mas, kalau decentralized market kan harganya beda, tapi kok bentuknya bisa sama yang lain? Ya, meskinya kan ada acuannya ya kan decentralized. Jadi decentralized market ya acuannya dari interbank, sekali lagi. Sesimpel kayak teman-teman, kalau saya nanya hari ini, Mas, $1 harganya berapa di rupiah? Tergantung, kita mau ngecek di bank mana. Di BCA harganya beda, di Mandiri harganya beda, di BNI harganya beda, di BRI harganya beda. Tapi semuanya akan berada di range yang kurang lebih sama. Nggak mungkin nih, misalnya BCA $1-nya 15.000, terus Mandiri 13.000, itu nggak mungkin. Paling BCA 15.050, BNI 15.000
15.010 misalnya, satunya 15.050, 15.100, tapi dia akan berkisaran di area yang sama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya broker itu punya beberapa liquidity provider. Nah, dia akan ngambil best bid dan ask dari liquidity provider. Jadi misalnya gini, satu broker itu bisa punya beberapa LP, ada yang punya 20, ada yang punya 3, ada yang cuma 1 gitu ya, teman-teman. Jadi ketika ada orang buy euro, dia akan cari siapa yang ngasih harga bid terbaik dari euro, siapa yang ngasih harga ask terbaik dari euro, itu yang dikasih ke kita. Jadi mostly bentuk candle-nya tidak jauh berbeda, walaupun kalau teman-teman sangat teliti akan ada bedanya sedikit. Makanya nanti kita akan bahas tentang buffer zone, tapi nanti akan masuk di pembahasan berikutnya. Kita juga belum bahas bid dan sama ask, tapi secara umum marketnya datanya bisa beda-beda. Ini pertanyaan berikutnya dari Mas Doni Wicaksono. Mas Angga, kenapa RSW di hampir tiap broker berbeda? Apa ini berhubungan dengan acuan desentralnya tiap broker atau ada lain? Jadi yang pertama, kemungkinan kalau RSW-nya beda, itu satu kemungkinan belum update chart-nya. Jadi seringkali chart-nya belum ngelut dengan sempurna gitu ya. Teman-teman perlu refresh beberapa kali RSW-nya sebelum akhirnya dia ngelut semua data. Jadi satu, perlu refresh beberapa kali. Kedua, memang seringkali kalau dia close-nya deket banget sama EMA 200, maka datanya bisa beda. Tapi biasanya nggak akan signifikan banget bedanya. Jadi mungkin akan ada satu pair yang ketukar urutannya, tapi mostly nggak akan jauh banget gitu ya. Cuman satu yang ketukar biasanya urutannya gitu. Tapi kalau beda banget, kemungkinan besar belum ngelut dengan sempurna chart-nya, Mas. Oke. Coach yang live di IG yang tadi bilang soal candle siluman. Candle siluman itu ya biasanya terjadi kalau si brokernya nakal gitu ya. Jadi kalau brokernya nakal, jadi brokernya kan tidak ngambil data dari liquidity provider, dari bank, biasanya brokernya bandar, maka dia bisa bikin candle siluman. Jadi dia punya stop loss hunter, dia ngejar stop loss gitu ya. Kalau di TV pakai data feed yang mana, Mas? Owanda atau FXCM? Saya biasanya pakai FXCM. Saya pakai data feednya FXCM. Saya pakai FXCM karena defaultnya FXCM, jadi saya pakai default aja, defaultnya FXCM. Oke. Sekarang kita akan bahas price chart. Jadi price chart itu adalah visual representation dari transaksi yang sudah terjadi di market. Jadi representasi visual dari transaksi yang sudah terjadi di market itu namanya price chart. Jadi ada namanya time axis, ini yang horizontal line. Horizontal ini menunjukkan waktu gitu ya. Kapan transaksi itu terjadi gitu ya. Jadi waktu kapan transaksi terjadi itu yang horizontal line. Dan ada yang vertical line namanya price axis, itu menunjukkan harga di mana transaksi itu dieksekusi. Jadi waktu dan harga itu namanya chart. Oke. Catatan penting, untuk transaksi terjadi, teman-teman, buy dan sell order harus terfill. Jadi untuk sebuah transaksi bisa terjadi, order buy dan order sell-nya harus ketemu, harus terjadi pasangannya. Jadi harus ada counterparty-nya, harus ada lawannya. Ingat teman-teman, kalau teman-teman mau beli rumah, teman-teman tidak akan pernah terjadi transaksi kecuali ada orang yang jual rumah gitu ya. Kalau teman-teman mau beli sendiri tapi yang mau jual nggak ada orang yang sepakat di harga yang kita mau, maka nggak akan pernah terjadi transaksi. Jadi untuk sebuah transaksi terjadi harus ada buyer dan seller yang sepakat di harga tertentu. Oke. Nanti kita akan bahas lebih detail. Kita belum akan bahas lebih detail di sini. Cara bedain broker bandar atau tidak gimana, Mas? Nanti kita akan bahas di lain kesempatan gitu ya. Nanti kita akan bahas di sana gitu ya. Price chart itu merepresentasikan order yang sudah terjadi atau yang sudah ke-fill. Jadi ingat, tadi kita udah bahas transaksi untuk terjadi, untuk ke-fill, order buy atau sell-nya harus ketemu. Sedangkan chart hanya menunjukkan transaksi yang sudah terjadi. Jadi chart itu adalah filled order, jadi transaksi yang sudah ketemu pasangan gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail di belakang. Apa sih filled sama unfilled gitu ya. Oke. Sebagai trader, kita perlu menemukan unfilled order atau UFOs, dan itulah sebabnya nanti kita akan menggunakan special trading apps namanya Auto UFO untuk mencari atau mengekstrak informasi di mana terdapat unfilled order di market. Nah, teman-teman nanti mungkin masih bingung apa itu unfilled order. Sebaiknya mungkin sebagian besar udah paham, tapi kita akan bahas lebih detail tentang unfilled order nanti di belakang. Oke. Jadi ini contoh candlestick chart, teman-teman. Ini adalah NZD-CAD di time frame 21 menit gitu ya. Teman-teman bisa lihat yang bawah, yang horizontal ini adalah waktunya, ya, ini adalah jamnya, kapan transaksi itu terjadi, sedangkan yang di atas ini adalah harganya. Mas, MT4 itu menggunakan FXCM ya? Atau TV yang menggunakan FXCM? Bedanya apa? Trading view-nya nanti kita pakai FXCM sebagai data feed gitu ya. Sedangkan MT4 saya mostly pakai Hot Forex.
Saya pakai hot forex yang zero spread. Oke, bedanya apa? Bedanya kalau beda data feed nanti harganya sedikit lebih beda gitu ya. Kalau datanya sedikit lebih beda nanti hasilnya juga akan sedikit berbeda. Tapi secara umum on the long run nggak akan terlalu banyak bedanya, Mas. Oke. Di sini teman-teman saya lihat di sini NZDCAD ini adalah ticker simbol. Nanti kita akan bahas ticker simbol itu apa, nanti akan ada pembahasan ini, tenang aja. Berikutnya ini time frame, 21 menit ini time frame, 21 ini 21 menit maksudnya. Nanti kita akan ada pembahasan detail tentang time frame. Berikutnya di sini adalah time axis, ini adalah waktu di mana transaksinya terjadi. Ini adalah price axis, ini adalah harga kapan transaksi itu tereksekusi ya. Berikutnya di sini adalah current price, ini adalah harga sekarang. Jadi kalau teman-teman lihat NZDCAD harganya 0,84400. Artinya untuk membeli 1 New Zealand dollar dibutuhkan 0,8440 Canadian dollar gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih detail juga tentang itu. Berikutnya ini adalah time life before the next candle. Ini namanya countdown-nya. Jadi di sini candle ini close setiap 21 menit, teman-teman, karena time frame-nya 21 menit. Di sini ada waktu candle berikutnya adalah 14 menit 23 detik gitu ya. Oke. Berikutnya teman-teman saya lihat ini adalah candlestick, teman-teman. Candlestick ini nanti kita akan bahas, tapi kita nggak akan bahas warnanya. Kita hanya peduli ini candlestick gitu ya, teman-teman, supaya tahu. Yang di atas ini namanya ekornya gitu ya. Ekor yang di atas namanya high-nya. Yang di bawah ini low-nya. Jadi teman-teman saya lihat ekornya ini menunjukkan harga tertinggi dan harga terendah dari candle tersebut. Jadi ini high, ini low. Jadi ekornya aja. Jadi teman-teman lihatin ekornya, berarti ini high-nya, ini low-nya. Ini ekornya nggak kelihatan, ini high-nya di sini, ini low-nya. Ini high-nya, ini low-nya. Jadi ekor ini, atau orang nyebutnya wick, atau ada yang nyebutnya shadow-nya. Saya biasanya nyebutnya wick, teman-teman. WICK gitu ya. Wick-nya ini, wick yang di atas menunjukkan harga tertinggi yang pernah terjadi, wick terendah menunjukkan harga terendah yang pernah terjadi di dalam satu candle. Berikutnya yang di sini ini juga high-nya, ini juga low-nya gitu ya, sama. Berikutnya kita punya namanya open sama close gitu ya, open sama close. Kalau candle-nya warnanya merah, teman-teman, maka open-nya di atas. Jadi kalau open-nya di atas, warnanya merah, kalau close-nya di bawah gitu ya. Sedangkan kalau saya lihat kalau merah berarti open-nya di atas, close-nya di bawah gitu ya. Jadi ini harga tertinggi, harga terendah, ini ekornya. Kalau open-nya di atas, close-nya di bawah, maka biasanya merah. Jadi teman-teman bisa lihat aja dari warnanya, kalau dia merah berarti open-nya di atas, close-nya di bawah. Sedangkan kalau dia biru, kebalikannya, open-nya di bawah, close-nya di atas. Jadi ini kurang lebih gini, kalau dia warnanya biru, teman-teman, harga open di sini, di bodinya, dia sempat turun ke bawah, sebelum akhirnya dia lari naik ke atas sampai ke titik tertinggi, kemudian turun lagi dan close di sini. Nah, makanya bentuk candlenya seperti ini, warnanya biru. Teman-teman, ini nggak kita pakai dalam trading kita, jadi ini nggak kita pakai warnanya segala macam, tapi ini sekedar pengetahuan aja. Kalau candlenya warna merah seperti yang ini, teman-teman bisa lihat, jadi dia akan open di sini, opennya di atas kalau merah, dia sempat naik dulu sebelum akhirnya turun ke bawah menciptakan low dan akhirnya close di body yang merah ini. Jadi ini open, close, high low. Kalau high low gampang, yang atas tinggi, yang bawah low gitu ya, high low. Kalau open, kalau merah opennya di atas, close-nya di bawah. Kalau biru opennya di bawah, close-nya di atas. Oke. Berikutnya teman-teman saya lihat kita bisa apply indikator di chart kita. Ini kalau kita masukkan indikator ini kita pakai EMA atau exponential moving average. Jadi nanti kita akan bahas detail tentang exponential moving average di belakang. Berikutnya di sini juga ada trading apps, ini adalah auto climate. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke ticker simbol. Jadi kita akan lihat pertanyaan sebelum masuk ke ticker simbol. Kalau efek CM dan HF kan beda-beda sedikit, Mas. Harganya Mas Angga sendiri gimana menyikapinya? Lihat buffer zone-nya kah? Ada dua pilihan, teman-teman. Nanti kita akan bahas. Yang pertama, teman-teman ikutin waktu entry, ikutin harga di MT4. Yang kedua, teman-teman pakai pembulatan gitu. Jadi nanti saya akan upload slide pembulatan. Gitu. Kemarin udah dibikinin sama Mas Arnold Johnson dari batch 1 gitu ya. Oke. Nanti kita akan ada dua cara, ada pakai pembulatan atau teman-teman pakai harga di MT4-nya. Kalau di chart yang tergambar pucuk berarti itu ada yang nge-buy di pucuk ya, Mas? Ya ada. Ada yang nge-buy di pucuk dan ada yang nge-sell di pucuk gitu. Jadi candle hanya bergerak kalau ada terjadi transaksi, artinya ada yang beli, ada yang jual gitu ya. Ada yang nge-buy di pucuk dan ada yang nge-sell di pucuk. Oke. Lanjut ticker simbol, teman-teman. Jadi untuk bisa ngeload
spesifik market data ke dalam chart kita perlu mengetik ticker simbolnya. Jadi untuk kita tahu, kita mau ngeload chart apa nih? Kita mau ngeload chart Euro USD kah? GBP USD kah? Atau apa? Jadi kita perlu ngetik ticker simbolnya. Kita perlu tahu ticker simbolnya. Misalnya, kita mau ngetik Microsoft, berarti kita harus tahu Microsoft itu ticker simbolnya apa. Kalau kita mau Twitter, kita harus tahu Twitter ticker simbolnya apa. Sedangkan kalau misalnya di Forex, kita harus tahu ticker simbolnya apa. Kalau misalnya gold itu apakah dia XAU USD atau gold gitu. Atau misalnya euro yen, gimana caranya misalnya ada euro yen atau euro.jpy, teman-teman harus tahu, atau euro/jpy gitu ya. Nah, beberapa platform itu biasanya mempunyai sedikit perbedaan nomenklatur. Nomenklatur itu penyebutan ticker simbolnya. Jadi ada platform yang berbeda, kadang-kadang penyebutannya berbeda. Nah, teman-teman juga bisa menghindari kesalahan ngetik ticker simbol dengan menggunakan watchlist. Jadi kalau teman-teman bisa pakai bikin watchlist di chartnya, nanti kita tinggal klik watchlistnya, jadi kita nggak perlu ngetik ticker simbolnya. Tapi saya secara pribadi nggak tahu kenapa saya lebih cepat ngetik perasaan saya, tapi itu selera ya, teman-teman boleh pakai watchlist. Ini adalah beberapa contoh, teman-teman. Kalau teman-teman mau ngetik Euro USD gitu ya, di MT4, teman-teman bisa cari Euro USD, misalnya di Trading View gitu, teman-teman ketik Euro USD, dia dapatnya Euro USD. Tapi misalnya di platform lain, misalnya teman-teman perlu ngetik euro.usd atau euro/urd atau euro.usd.pro. Ini kalau beberapa broker misalnya ini pakai aksi market gitu ya, aksi trader yang pro account, teman-teman perlu nyarinya euro.usd.pro. Kalau teman-teman pakai hot forex yang zero spread, teman-teman pakai euro USD B, ada B-nya di belakang. Jadi teman-teman perlu perhatikan ticker simbolnya. Misalnya Microsoft, teman-teman bisa ketik Microsoft atau msft.cfd kalau teman-teman mau trading CFD-nya Microsoft. Ya, jadi ini di Euro USD ini di Trading View, ini di Thinkorswim, ini di TradeStation, penulisannya beda-beda gitu ya. Atau misalnya ES, ini kalau teman-teman trading di TradeStation, teman-teman perlu ketik @ES gitu ya. Atau teman-teman bisa ketik /ES atau ES1 ini kalau teman-teman trading S&P 500 future gitu ya. Beda platform penulisannya akan berbeda gitu ya. Oke, saya akan cek pertanyaan tadi ada yang melihat kirim watchlist urutan pair Mas. Oke, nanti teman-teman kayaknya ada yang pernah ngirim di grup ya. Saya nggak punya watchlist. Hubungan harga bergerak sama ada yang jual atau beli itu bagaimana Mas? Nanti kita akan bahas itu lebih detail di bagian unfill order ya teman-teman. Nanti kita akan masuk ke pembahasan itu di bagian unfill order, hubungan antara harga bergerak dengan jual beli. Ini tadi ada pertanyaan, tadi Mas Erik pakai Saxo ya Mas, bukan efek CM. Ya itu pilihan sih. Kalau mau pakai Saxo juga boleh. Saya pakai efek CM. Oke, nanti kita akan masukin data feed, nanti kita belum bahas sampai ke sana ya. Tadi kita udah bahas data feed ya. Coba sebentar saya akan ngeload Firefox saya. Oke, tradingview.com, saya akan buka chart yang mana aja. Saya akan buka chart 55 misalnya. Jadi kalau kita di TradeStation, teman-teman, di sini kita bisa ngetik misalnya saya pakai daily gitu ya, GBP USD daily. Kalau teman-teman ketik di sini, sembarang USD JPY, terus teman-teman enter gitu ya, maka biasanya standarnya di FXCM. Teman-teman bisa lihat di sini ada FXCM, USD JPY FXCM gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketik di sini, misalnya saya ketik Euro USD gitu, teman-teman bisa milih datanya. Misalnya teman-teman mau forex, ya teman-teman klik forex, teman-teman bisa milih ini ada FXCM, bisa Oanda, bisa ICE. ICE itu Intercontinental Exchange, atau teman-teman bisa pakai forex.com gitu ya. Teman-teman juga bisa pakai Saxo. Nah, Saxo ini teman-teman, Saxo ini sebenarnya salah satu broker di Eropa yang trading forex CFD. Jadi Saxo ini sebenarnya bukan forex, ini forex CFD. Jadi makanya saya nggak pakai Saxo. Jadi Saxo ini salah satu broker di Eropa yang tradingnya forex CFD gitu. Jadi Saxo ini bahkan bukan spot forex gitu. Jadi teman-teman bisa lihat nanti ada perbedaan. Saya akan kasih sini aja. Teman-teman bisa lihat ini aja bentuk candle ini. Kalau saya FXCM begitu gitu ya. Euro USD, Euro USD. Teman-teman bisa lihat kalau FXCM.
Saya akan close ini. FXCM bentuknya seperti ini. Kalau teman-teman Anda, bentuknya mirip-mirip kok, nggak terlalu signifikan, tapi mungkin sedikit berbeda. Kalau misalnya teman-teman mau pakai Saxo, bentuknya seperti ini, gitu ya. Nggak terlalu signifikan bedanya, kurang lebih sama, cuman saya pakai yang defaultnya aja, GBP USD. Kalau saya enter, defaultnya akan selalu FXCM, makanya saya pakai FXCM, gitu ya. Saya pakai FXCM. Bagaimana cara menyesuaikan harga yang di trading view dengan MT4? Ini nanti kita akan bahas waktu kita eksekusi, teman-teman. Saya nggak akan bahas sekarang. Jumlah pair di Forex 28 atau 30, Mas? XAUSD sama XTUSD itu masuk Forex bukan, Mas? Jumlah pairnya banyak, karena kan kita ada Sing dollar USD dan segala macamnya, which is nggak kita tradingkan, gitu ya. Tapi kalau XAU USD itu masuknya CFD, teman-teman. Itu contract for difference, gitu ya. Nah, ini kalau order tidak tereksekusi akan menjadi unfilled order, datanya tetap terrekod atau enggak, Mas? Ini nanti kita akan bahas di bagian unfilled order, teman-teman. Mbak Teresia punya apa nih? Oke, Mas Zidan ada nanti di slide, Mas. Oke. Mas enggak trading USD Sing dollar enggak? Enggak, saya enggak trading USD Sing dollar. Saya enggak trading. Kalau dilihat dari HF zero spread lumayan juga spreadnya, Mas. Saya enggak trading USD Sing dollar. Saya enggak trading. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke terminologi corner gitu ya, supaya teman-teman mulai. Apa bedanya spot sama CFD? Beda, CFD itu contract for difference. CFD itu biasanya adalah turunan dari aset yang sebenarnya. Jadi misalnya gold, teman-teman trading gold itu kalau teman-teman trading gold future itu kan centralized market ya. Teman-teman bisa trading CFD-nya. CFD itu contract for difference. Atau misalnya gini, yang paling gampang itu Bitcoin. Kalau Bitcoin teman-teman tahu. Kalau teman-teman trading Bitcoin di exchange gitu ya, teman-teman trading Bitcoin di exchange. Teman-teman saya trading di Indodax, di Huobi atau di misalnya Coinbase atau dimanapun atau di Binance gitu ya. Teman-teman trading Bitcoin itu teman-teman beneran beli Bitcoin. Jadi teman-teman beli Bitcoin di Indodax, teman-teman pegang Bitcoinnya, teman-teman punya Bitcoinnya. Oke, ini kebayang. Sedangkan CFD itu adalah contract for difference. Jadi kalau teman-teman beli Bitcoin di, let's say, di broker apapun, misalnya di Hot Forex gitu ya, teman-teman nggak beneran pegang Bitcoinnya. Teman-teman cuma dapetin profit dari kenaikan atau penurunan harga Bitcoin. Itu namanya contract for difference, namanya CFD. Gitu ya. Jadi harganya ngikutin harga underlying asetnya, tapi teman-teman nggak beneran pegang asetnya. Gampangnya gitu. Nanti kita akan bahas di belakang tentang prime aset gitu ya di trading. Tapi itu bedanya. Oke? Bitcoin itu kayak saham nggak sih, Mas? Nggak. Apanya yang kayak saham atau enggak nih? Pertanyaannya terlalu luas soalnya. Kayak saham nggak sih, Mas? Itu apanya yang kayak saham? Mas Angga sudah saya share yang dimasukkan ke watchlist di WA group teman-teman. Oke. Mas, untuk Hot Forex yang zero spread minimal deposit berapa ya, Mas, buka akunnya? Saya nggak tahu minimalnya. Nanti coba tanya Mas Rifki. Kayaknya $200 deh. Saya nggak tahu persisnya. HF yang zero spread, setiap pair yang di MT4-nya nyala di market watch itu bisa kita tradingkan ya, Mas ya. Kalau jawabannya bisa atau enggak ya bisa, semuanya bisa, tapi perlu enggak nanti kita bahas di belakang ya. Bitcoin memangnya beneran koin kayak keping seribuan. Bitcoin nggak ada fisiknya, teman-teman. Bitcoin nggak ada fisiknya. Nanti kita akan bahas Bitcoin di tempat yang berbeda mungkin ya. Nanti panjang nih kalau saya bahas Bitcoin semua. Berarti yang kita beli itu kontraknya, betul. Makanya namanya CFD, contract for difference. Kalau trading oil itu berarti CFD ya, Mas. Kalau teman-teman trading oil future, teman-teman bukan CFD, tapi beberapa broker biasanya oil CFD. Kalau oil future, teman-teman kalau teman-teman nggak settlement date, nggak di close transaksinya ketika kontraknya berakhir, oilnya akan dikirim, teman-teman akan terima delivery oilnya. Makanya banyak broker nggak mau tradingnya CFD gitu ya. Mas, setelah Hot Forex pakai broker apa lagi? Saya pakai TradeStation. Oke, kita akan bahas terminologi corner, teman-teman. Ini adalah istilah-istilah yang akan sering kita gunakan. Yang pertama liquidity. Liquidity atau likuiditas itu merefer kepada the likelihood to finding counterparty to fill our order. Jadi liquidity ini adalah seberapa gampang kita menemukan lawan transaksi kita. Jadi counterparty-nya. Misalnya kalau saya mau beli, seberapa gampang saya dapat seller. Kalau saya mau jual, seberapa gampang saya dapat buyer. Jadi kalau saya pengen beli barang, seberapa gampang saya dapat penjualnya. Kalau saya mau jual barang, seberapa gampang dapat pembelinya, namanya liquid. Makanya kita bilang kalau properti nggak terlalu liquid. Karena
Kalau teman-teman mau jual properti, nggak tiba-tiba hari itu juga ada yang mau beli. Kalau teman-teman mau beli juga nggak hari itu juga ada yang jual. Nah, sedangkan kalau di forex marketnya sangat liquid, artinya teman-teman mau jual sekarang di harga berapapun, kapanpun selalu ada yang beli. Mau beli di harga berapapun, kapanpun selalu ada yang menjual. Ya, jadi kalau kita mau jual sell now, buy now, gampang cari pembelinya. Itu namanya liquid. Jadi liquid itu mereverse kepada seberapa gampang kita menemukan lawannya. Kalau kita jual nggak ada yang beli gimana mas? Ya nggak ketemu, nggak tereksekusi transaksinya. Nanti itu lebih detail kita akan bahas di unfill order gitu ya. Kita akan bahas di direct dan indirect force. Oke, jadi ini liquidity. Jadi liquidity itu seberapa gampang kita ketemu lawannya. Teman-teman ingat-ingat dulu itu aja. Liquid market, semakin liquid marketnya semakin mudah kita dapat pasangan gitu ya. Karena semakin liquid marketnya berarti artinya semakin gede market partisipannya. Kalau teman-teman misalnya masuk ke pasar yang kecil gitu ya, misalnya ke pasar Soma Gede gitu ya, di dekat rumah saya pasar Soma Gede, teman-teman mau beli ikan dalam jumlah banyak gitu, penjual ikannya nggak sebanyak itu gitu ya. Beda kalau teman-teman datang ke pasar induk gitu ya, mau beli ikan, penjualnya lebih banyak, otomatis lebih gampang dapat ikannya. Kedua, pembelinya juga lebih banyak. Kalau pembelinya lebih banyak, penjualnya lebih banyak, maka selisih harga antar penjual biasanya kecil. Kan nggak mungkin kalau pembelinya banyak, penjualnya banyak, mereka semuanya pembeli dan penjual berkompetisi untuk dapetin harga terbaik gitu ya. Makanya kalau marketnya liquid nanti spreadnya rendah gitu ya. Jadi itu terjadi di kehidupan nyata juga. Kalau misalnya teman-teman datang ke pasar gitu ya, yang tempat Roxy gitu lah, beli handphone di Roxy itu banyak banget gitu, handphone semua itu, makanya marketnya liquid. Banyak orang yang mau beli handphone, banyak orang yang mau jual handphone gitu ya. Mas, order 30 lot langsung ke field atau masih menyisakan unfilled order? Kalau 30 lot, kalau di spot forex mostly langsung ke field ya. 30 lot langsung ke field. Tadi kalau teman-teman nonton live saya tadi siang gitu ya, ada teman-teman, ada trader di Indonesia yang depositnya itu 20 juta USD, sekali entry 3.000 standard lot. Jadi 30 lot itu nothing. 30 lot itu nothing, kecil masih. Jadi kalau teman-teman nonton tadi ada satu orang yang depositnya di atas 20 juta dan sekali entry itu 3.000 lot gitu ya. Mas, yang dikatakan lot tebal dan tipis itu berapa besar? Nggak tahu tebal dan tipis itu kayak gimana. Tebal dan tipis itu kayak gimana, saya kurang paham. Oke, berikutnya volume, teman-teman. Volume itu berapa unit yang ditransaksikan di market. Jadi volume itu merefer kepada transaksi yang sudah terjadi, berapa volumenya. Jadi ada perbedaan, teman-teman. Kalau liquidity tadi seberapa banyak buyer dan sellernya, jadi seberapa gampang kita ketemu pasangannya, sedangkan volume adalah seberapa banyak unit yang ditransaksikan, namanya volume. Walaupun biasanya volume dan liquidity ini berbanding lurus gitu ya. Jadi likuiditas yang tinggi akan menghasilkan volume yang tinggi gitu ya. Nah, berikutnya adalah slippage ya. Jadi market yang memiliki likuiditas yang rendah gitu ya akan menimbulkan slippage, di mana trader akan ke field di harga yang lebih buruk dari yang diekspektasikan. Jadi akan menambahkan risk. Jadi namanya slippage. Misalnya saya punya stop loss gitu ya, saya punya stop loss di harga sekian, tapi ketika stop loss saya terkena, tidak ada pembeli atau penjual di harga tersebut, maka saya akan kena slippage. Saya akan dapat harga yang lebih buruk dari yang saya mau karena penjualnya tidak ada. Ya. Itu namanya slippage. Nanti lebih detail kalau pas ketemu kasus kita akan bahas slippage. Jadi mostly intinya gini teman-teman, selama teman-teman fokus trading di market yang liquid dan volumenya tinggi, maka kemungkinan terjadi slippage-nya lebih rendah. Tapi kalau teman-teman trading di pair yang aneh-aneh, tidak misalnya pair-pair yang misalnya teman-teman trading Thailand, Baht sama Indonesian rupiah gitu ya, maka teman-teman volumenya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu liquid, maka kemungkinan slippage-nya tinggi gitu ya. Mas Angga pribadi main BTC atau ETH nggak sih Mas? Definisi main itu apa? Kalau definisinya apakah saya beli dan simpan Bitcoin atau ETH, jawabannya yes. Apakah saya actively trading Bitcoin? Jawabannya enggak. Saya beli dan save beberapa Bitcoin gitu ya. Jadi anggap saja spread itu selisih harga ketika di Roxy setelah kita beli ternyata ada HP yang lebih murah dengan tipe yang sama. Jadi spread itu nanti kita akan bahas, spread itu selisih antara Bit sama AX. Nanti kita akan bahas ya. Nah, di pertemuan berikutnya. Mas, apa bedanya spot forward atau options? Oke. Nanti spot forward atau options. Jadi spot forex itu kayak kita trading. Jadi beda, ada spot forex, ada future forex. Future itu memang jenis asetnya memang berbeda. Jadi ada future, ada spot gitu. Ada options. Option itu juga beda. Jadi options itu mostly kayak, options itu lebih gampangnya, option itu kayak asuransinya saham gitu ya. Sedangkan future market itu centralized market. Kalau spot forex ya yang kita tradingkan Euro USD ini spot forex.
GBP USD yang ditradingkan ini spot forex. Spot forex itu transaksi spot, jadi transaksi langsung ke interbank. Kalau future itu pakai kontrak, ya, pakai kontrak. Jadi nanti ada kontraknya, ada expirednya, ada front month, ada back month, gitu ya. Jadi lebih ribet ya perhitungannya. Sedangkan options itu juga asuransinya seperti semacam asuransi. Jadi nanti different aset. Jadi itu tiga-tiganya aset yang berbeda. Jadi forex itu ada spot forex, ada future forex, ada forex options. Nanti teman-teman nanti perlu belajar masing-masing. Jadi saya secara pribadi saya belajar empat-empatnya, teman-teman. Saya belajar forex, spot forex gitu ya. Saya belajar future, saya belajar option, saya juga belajar stock. Jadi ada 4 aset kurang lebih yang teman-teman bisa transaksikan. Jadi ada 4 aset. Yang pertama stock atau saham gitu ya. Yang kedua teman-teman bisa trading spot forex, which is hari ini kita belajar. Teman-teman bisa trading future market, dan teman-teman juga bisa trading options. Ada 4. Dan options ini bukan binary options ya teman-teman. Bukan binary options gitu ya. Oke. Saya akan lihat pertanyaan lagi. Slippage sama gap sama nggak mas? Beda. Slippage sama gap beda. Pernah trading USD IDR mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Slippage sama gap itu beda. Kalau gap itu harganya nge-gap ya, karena kosong, karena nggak ada buyer atau seller di specific price gitu ya. Bisa jadi karena marketnya tutup, begitu reopen nggak ada buyer atau sellernya, maka kita akan harus ngejar buyer atau seller terdekat, makanya harganya gap gitu ya. Jadi slippage itu teman-teman beli gitu ya, misalnya teman-teman lihat nih, teman-teman lihat di chart harganya, misalnya Euro USD harganya 1,0001 biar gampang ya. Teman-teman lihat di chart harganya 1,0001 gitu ya. Teman-teman klik buy now, teman-teman klik buy sekarang, harga dikirim ke exchange, begitu sampai di exchange, teman-teman dapatnya bukan 1,0001, teman-teman dapatnya 1,0003. Nah, teman-teman kena slippage namanya. Gampangnya gitu ya. Jadi karena nggak terlalu liquid. Jadi biasanya kalau di market-market kayak Euro USD segala macam itu liquid. Teman-teman klik buy now langsung dapetin harga yang tertera di chart. Tapi kalau teman-teman trading misalnya yang aneh-aneh, misalnya Mexican peso versus Canadian dollar misalnya. Nah, teman-teman lihat harga di chart misalnya 0,0888 gitu ya. Begitu teman-teman klik buy now, dapatnya belum tentu 0,0888. Itu namanya slippage. Oke, Mas Petrus Quick, kalau institusi membeli atau menjual itu berarti di range harga sekaligus sehingga harga bergerak. Misalnya 100.000 sampai 1.020 sekaligus, atau hanya satu harga saja seperti yang retail lakukan dalam jumlah lot besar. Biasanya institusi itu memecah transaksinya menjadi beberapa tempat gitu ya. Itu namanya nanti ada accumulation pattern dari institusi. Nanti itu materi after workshop aja. Ini agak berat soalnya. Tapi mostly mereka memecah ordernya supaya tidak terbaca gitu ya. Bentuk kontraknya seperti apa sih mas yang di spot forex? Spot forex nggak ada kontraknya mas. Kalau di future yang ada kontraknya. Masih belum bayar. Yang ada kontrak itu adalah kontrak. Jadi kontrak itu ada waktu berakhirnya, nanti ada aturannya. Lebih panjang sih. Saya agak tricky jelasinnya, teman-teman. Saya punya bukunya gitu ya. Saya punya satu aset kelas tuh satu buku gitu, teman-teman. Nah, ini bukunya segitu. Nih, satu aset kelas satu buku gitu ya. Nih profesional spot forex, profesional trader part 1, ini core strategi gitu ya. Saya punya satu aset kelas yang berbeda. Nanti panjang soalnya, karena waktu saya ngambil satu aset kelas itu waktunya 5 hari sendiri hanya untuk bahas satu aset kelas gitu. Satu aset kelas itu minimal bahasnya 5 hari. Kalau saya bahas dikit-dikit nanti malah puyeng. Jadi sebaiknya kita fokus ke spot forex dulu. Spot forex ya forex yang kita tradingkan hari ini. Jadi liquidity provider itu tugasnya pasangin orang-orang yang beli dan orang yang jual di harga yang sama, atau kalau kita beli liquidity providernya yang jual. Oke. Jadi ketika kita beli, teman-teman, biasanya brokernya akan carikan penjual ya. Kalau ada trader lain yang beli di harga yang sama dengan yang kita mau di waktu yang sama, maka akan dipasangkan sama trader lain. Kalau tidak ada, ya dilempar ke liquidity provider. LP-nya itu punya transaksi yang sangat banyak, jadi tetap akan ketemu. Jadi LP itu bisa jadi LP-nya juga adalah counterparty, bisa jadi LP-nya juga. Jadi mostly sih LP-nya counterparty kita, liquidity provider-nya. Jadi kalau kita beli, mereka akan jual. Tapi kan si LP tadi memang adalah bank besar. Jadi mereka punya feed bank besar di mana setiap hari ada transaksi jual dan beli di situ. Oke. Kata kunci kalau di Google untuk future apa ya? Keluarnya apa? Bentar, kalau saya trading di Google, saya nggak pernah browsing. Kalau future apa kata kuncinya? Future.
future market adalah, teman-teman ketik aja future market adalah. Saya lihat ini dari Alpari Forex, kemungkinan di blog Alpari Forex. Oh enggak, tak pikir di blog. Nah, teman-teman saya lihat di sini. Jadi future ini turunan aset atau acuan mata uang, saham, kontrak berjangka atau derivatif. Derivatif ya turunan. Nanti teman-teman bisa lihat di sini future market. Saya googlingnya ketika aja future market. Mengenal future market atau kontrak berjangka. Ini ada banyak nih. Pasar future atau pasar itu dan sebagainya. Oke. Mas, yang boleh di MUI kan spot, Mas. Kita spot kan, betul, spot forex. Kita tradingnya spot forex. Saat terjadi gap, apakah order kita terpanggil atau dilewati seolah-olah tidak ada order? Gap itu terjadi karena tidak ada order, Mas. Jadi kalau kita punya order, kita kena gap, berarti kita ketemu pasangan. Misalnya gini, saya punya stop loss nih. Kalau saya buy, berarti stop loss saya sell. Kalau saya beli, maka stop loss saya adalah sell. Ketika saya nge-sell, teman-teman, supaya sell saya ke field, maka harus ada orang yang buy di harga saya. Oke. Sorry, kalau saya buy gitu ya, kan stop loss saya sell. Saya buy di sini, maka stop loss saya di bawahnya kan gitu ya. Kalau saya beli, ini stop loss, TP-nya di atas. Saya beli ini order beli saya, ini stop loss-nya, ini TP gitu ya. Kalau saya beli di sini, ini stop loss, ini TP. Nah, ketika misalnya stop loss saya ini adalah order sell, berarti harus ada orang yang beli di harga stop loss saya supaya ke field. Saya beli minus 20 pip, saya mau stop loss gitu ya, maka harus ada pembeli di harga itu. Kalau tiba-tiba pembeli di harga itu nggak ada, maka kita akan cari pembeli terdekat yang paling bawah, pembeli pertama paling bawah. Maka SL kita akan dieksekusi sesuai dengan pembeli terdekat yang paling bawah, karena kita pakai nanti namanya stop order gitu ya. Kalau pakai stop order, maka dia akan carikan order yang kalau kena gap ya dia akan kena yang paling bawah gitu ya. Jadi SL-nya seperti dilewatin gitu. SL-nya seperti dilewatin karena kita tereksekusi di harga gap-nya, di harga open-nya. Mas Angga berarti trading di semua aset. Tradingnya belum, tapi masih belajar semua aset gitu. Jadi enggak. Ini forex kok bisa liquid ya, Mas? Di sekitar saya jarang yang trading forex. Itu sih ada sih, tapi pada MC. Ya, di sekitar Mas itu kan sedikit ya. Jadi transaksi forex itu sangat besar karena pertama forex itu ada leverage aset, ada leverage-nya. Itu yang kedua, bank-bank besar itu semuanya trading forex. Bank-bank besar itu trading forex, institusi-institusi besar trading forex, bank sentral trading forex gitu ya. Jadi kalau orang sekitar Mas ya ingat 1% orang menguasai 90% uang beredar gitu ya. Kalau teman-teman tahu misalnya orang terkaya di Indonesia gitu ya, satu aja kita ambil salah satu orang terkaya di Indonesia gitu ya, jumlah duitnya dia sama jumlah uang kita semua digabungin jadi satu masih banyakkan uang dia sendiri. Jadi kecuali orang sekitar Mas adalah para taipan ya beda cerita. Oke. Mas Eka berarti trading di semua aset itu udah dijawab. Mas atau Clement dan atau Yeva apakah bisa diaplikasikan di future? Yes, bisa diaplikasikan di semua aset. Maka saat kita sudah pasang pending order, harga nggak terjemput-jemput, kadang ditinggal market. Ya karena harganya nggak sampai ke sana, Mas. Nanti kita akan bahas tentang tipe order, ini akan masuk ke sana. Berarti cuma spot forex yang gampang ya, depo 300 sudah bisa trading. Ya, spot forex itu paling gampang untuk memulai. Spot forex itu teman-teman bisa modal yang kecil, kedua risknya juga bisa kecil. Tapi kalau teman-teman trading future, mostly untuk SL-nya itu bisa rata-rata 200 sampai 250 dolar per satu kontrak gitu ya. Berarti bisa dibilang setiap waktu ada yang bertransaksi karena harga terus bergerak ya Mas? Betul, karena kan forex kan decentralized dan seluruh dunia. Jadi kita akan trading mata uang dari seluruh dunia. Nanti kayaknya kita akan masuk ke sana ya. Fokus di spot forex aja dulu, spot forex belum bisa profit. Kenapa nggak trading BTC USD? Bukannya itu juga liquid Mas? Ya kebetulan nggak aja Mas. Tambah pertanyaan dari Pak Yosef, apakah auto EVO dan auto climate bisa digunakan juga dengan Simon? Saya jawabannya yes, bisa. Suka bingung Mas kita menjelaskan kita kok bisa beli padahal belum beli. Bisa sell padahal belum beli, bisa jelasin ini. Ini nanti akan dibahas di order ya, kita bahas itu. Tenang aja. Spot forex sebenarnya jual beli mata uang yang sebenarnya bukan kontrak seperti di future Mas. Betul, spot forex itu kayak teman-teman datang kayak money exchanger, itu money changer juga termasuk spot forex. Ini MC karena pengaruh leverage, nanti kita akan bahas MC, Mas Hafid.
Coach untuk XAUCD kalau buy sama dengan berapa pips? Maksudnya apa, Mas Edi Gunawan? Plus berapa pips? Plus berapa pipsnya apanya? Saya agak bingung pertanyaannya. Oke, kita masuk ke Forex Watchlist, teman-teman. Forex Watchlist. Teman-teman bisa bikin Forex Watchlist. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini namanya FX Major gitu ya. Ini adalah major pair. Jadi disebut major karena dia menggunakan USD. Kenapa USD? Karena USD adalah mata uang yang paling banyak digunakan di dunia, di muka bumi adalah US dollar. Jadi yang dimaksud dengan major pair atau mayor pair gitu ya, atau mayor atau major atau utama gitu ya, itu adalah mata uang yang isinya adalah negara-negara yang sangat kuat dan sangat stabil dipasangkan dengan US dollar. Jadi US dollar ini adalah mata uang paling banyak ditransaksikan di muka bumi, dan negara-negara yang ada di sini adalah negara-negara yang sangat stabil dan sangat kuat perekonomiannya. Jadi ketika negara yang sangat besar, sangat kuat dan stabil dipasangkan dengan mata uang terbesar di dunia, terciptalah namanya major pair atau pair yang termasuk likuiditasnya paling bagus, volumenya paling besar, dan spreadnya paling bagus. Jadi kita bisa lihat di sini adalah AUD USD, ini orang sering nyebutnya AUSI gitu ya. Ini Australian dollar berpasangan dengan USD. Berikutnya ada Euro USD, orang biasanya nyebutnya Euro gitu doang. Terus ada GBP USD atau Great Britain Pound Sterling, ini mata uangnya Inggris. Terus ada New Zealand Dollar atau NZD USD, atau orang biasa menyebutnya Kiwi gitu ya, Kiwi, ini New Zealand USD. Atau ada USD CAD atau Canadian Dollar, orang biasa nyebutnya Loonie gitu ya. Ini Kanada. Ada USD Swiss Franc, orang biasanya nyebutnya Swissy gitu ya. Ada USD JPY, orang biasanya nyebutnya Simply Yen, atau kalau di Indonesia sih bilangnya gini, AU, EU, GU, NU, UCAD, UC, dan UJ. Ini adalah major pair. Oke. Selain daripada major, kita punya namanya minor pair gitu ya. Minor pair atau orang nyebutnya cross pair. Jadi kalau major pair itu selalu ada USD-nya. Jadi yang dimaksud dengan major pair adalah mata uang yang ada USD di dalamnya. Sedangkan minor pair adalah mata uang yang tidak ada USD-nya, kecuali ada satu di sini, ada USD SGD. Ini USD Sing Dollar, ini tetap masuk ke minor walaupun dia ada USD-nya. Kenapa? Karena Sing Dollar ini tidak terlalu besar ditransaksikan di muka bumi. Jadi definisi mayor adalah mata uang negara-negara yang sangat kuat yang dipasangkan dengan USD, jadi harus selalu ada USD-nya. Sedangkan minor adalah yang tidak ada USD-nya. Jadi semua mata uang ini ketika dipasangkan tanpa USD menghasilkan minor pair atau cross pair. Jadi kecuali USD Sing Dollar ya. USD Sing Dollar ini ada USD-nya tapi tetap masuk ke minor. Jadi teman-teman bisa pasangkan AUD dengan CAD, jadi AUD CAD, AUD CHF, AUD JPY, dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau lihat semua ini mungkin ada 29 atau 30 mata uang. Ada major, ada minor. Kalau yang mayor ini lebih liquid, lebih bagus biasanya spreadnya, sedangkan yang minor ini less liquid, tetapi masih masuk akal untuk ditransaksikan. Ini ada tadi. Oh, Mas ngitung pips di XAUCD itu berapa angka di belakang koma? Pipsnya satu angka di belakang koma. Oh, per USD kan kalau buy plus 2 pips untuk proximalnya. Oke, nanti kita akan bahas, kita belum masuk ke sana, Mas Edi Gunawan. Kenapa pasangannya acak, Mas? Tidak semua USD-nya di depan. Nah, itu udah kesepakatan dari FX Convention gitu ya. Jadi kesepakatannya memang begitu. Jadi kenapa enggak USD Euro gitu? Kesepakatannya memang gitu. Watchlist-nya liquid semua, liquid. Biasanya saya akan tradingkan semua, teman-teman. Di sini saya tradingkan semua kecuali USD SGD ini saya jarang trading. USD SGD ini saya nggak pernah, belum pernah transaksi. Nah, oke. Untuk kedepannya bisnis forex apakah akan tetap ada, Mas? Bagaimana jika semua menggunakan mata uang yang sama ya? Kalau semua menggunakan mata uang yang sama ya nggak ada lagi bisnis forex. Kalau tiba-tiba semua negara sepakat kita transaksi pakai mata uang yang sama, maka ya kita tidak trading forex. Tapi kalau teman-teman punya skillnya, teman-teman bisa trading stok, nanti bisa trading saham, bisa options gitu atau apapun gitu ya. Karena ilmunya sama, cara tradingnya akan tetap sama. Oke, ini udah 1 jam teman-teman. Mas, kenapa Euro USD bukan USD Euro? Karena itu sudah kesepakatan FX Convention, ini udah kesepakatan dunia. Nulisnya Euro USD. Besok kita akan bahas time frame, teman-teman. Kita akan bahas time frame besok. Saya akan bikin pendek-pendek aja 1 jam supaya materinya lebih gampang di digest gitu ya, lebih gampang dicerna sama teman-teman. Istilahnya bite size gitu. Karena kalau saya kasih semuanya dalam waktu 3 jam malah stres doang gitu ya.
Jadi teman-teman kalau kurang, teman-teman silahkan nonton replay batch 1 gitu ya, sambil teman-teman siapin pertanyaannya gitu ya. Atau bisa di pre-submit pertanyaannya ke saya juga boleh. Nanti nyebutnya nggak enak mas, UE, UG, UA, mas akal. Mas Angga, nggak nambah 30 menit mas. Oh, mas RSW bisa dikirim ke FB nggak? Bisa, RSW bisa dikirim ke Facebook. Nanti saya kirim RSW-nya. Oke, nggak nambah 30 menit mas. Kayaknya ini kalau soalnya time frame ini lumayan panjang. Kalau saya bahas kepotong separuh nanti nggak enak. Jadi saya pengen besok kita full bahas time frame ya, supaya nggak kepotong. Jadi kalau teman-teman lihat materi kita masih banyak, kita baru slide ke 20 ke 19, besok kita akan masuk time frame. Terus berikutnya different angle, trading teknologi, trading tools, tipe apps, nanti kita akan masuk ke key teknologi, kita masuk entry. Jadi teman-teman sabar ya, long entry, short entry nanti akan masuk ke sana. Exit, stop loss. Banyak nanti kita akan masuk ke auto climate, apa itu order flow. Jadi yang tadi nanya unfill order, teman-teman kita akan bahas di sini di bagian order flow gitu ya. Jadi nanti akan masuk ke order flow berikutnya. Jadi sekarang teman-teman pelan-pelan aja biar paham. Nanti begitu udah live trading kita akan molor kok, tenang aja. Pasti molor kalau waktu live trading nanti akan 1,5 jam gitu ya. Oke, 1 jam 1 menit, 30 menit bahas psikologi aja mas. Oke, kenapa saya memilih mengudahin ini? Kalau teman-teman mau bahas psikologi, saran saya teman-teman sekarang fokus ke sini. Teman-teman nanti nonton di sini ya, nonton replay webinar yang Mas Erik gitu ya, yang diupload sama Mas Devi yang ini ya. Teman-teman nonton yang ini nih, replay webinar. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau kita membahas psikologi sedikit yang perlu teman-teman pahami adalah ekspektasinya teman-teman. Kemarin ada beberapa alumni yang curhat ke saya sampai malam gitu ya, chatting ke saya sampai jam 1 malam kayaknya, ngobrol tentang, ada beberapa alumni yang merasa wah kayaknya berat, ada yang merasa kayaknya susah ya teman-teman. Nah saya akan ingatkan sekali lagi teman-teman mumpung masih di awal gitu ya, perjalanan ini tidak akan mudah teman-teman. Ini menurut saya sih nggak susah, tapi teman-teman perlu latihan, perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk latihan yang banyak dan nonton video-video ini. Kalau teman-teman tahu, saya itu dulu meluangkan waktu lumayan lama. Saya tuh dulu bisa belajar sekitar beberapa jam sehari gitu ya. Saya akan ngasih lihat. Saya punya waktu latihan itu sehari bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam per hari untuk nontonin video-video seperti ini ya teman-teman dari dulu. Dan kalau teman-teman lihat, wah Mas Angga nanti ketika misalnya ada kemarin yang teman-teman nonton live trading, wah Mas Angga kayaknya gampang banget ya chartingnya. Ya teman-teman jangan lupa saya udah 8 tahun belajar trading. Ini sudah tahun ke-8 saya. Saya belajar trading tahun 2012. Sekarang 2020 ini sudah tahun ke-8 saya belajar trading dan saya tidak pernah berhenti trading. Kalau teman-teman adalah orang yang baru gitu ya, baru belajar trading 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan teman-teman merasa otaknya mau meledak, ya nikmatin aja prosesnya, selebrasi aja gitu ya. Celebrate, rayakan kebingungannya, dan ini nggak akan mudah teman-teman. Ketika teman-teman selesai dari 30 days challenge ini, saya yakin teman-teman tidak langsung trading for living gitu ya. Teman-teman mungkin butuh waktu untuk membiasakan diri sama market, teman-teman mungkin butuh waktu untuk latihan, mungkin teman-teman butuh waktu untuk menemukan jati diri teman-teman semua gitu ya. Karena kadang-kadang teman-teman merasa saya tipenya adalah day trader. Saya adalah orang yang suka time frame rendah. Tapi teman-teman begitu teman-teman udah trading 3 bulan, 6 bulan, teman-teman mungkin akan berpikir, oh ternyata saya adalah seorang swing trader, atau mungkin teman-teman menemukan saya ternyata adalah seorang investor gitu. Jadi hal-hal seperti itu saya nggak bisa transfer teman-teman. Jadi teman-teman please kasih waktu untuk teman-teman mampu memahami ini semua. Jadi kalau teman-teman masih berpikiran ini instan gitu ya, ini instan kayaknya nanti bulan depan teman-teman selesai ini langsung bisa trading for living, bisa make money secara konsisten. Mostly enggak gitu ya. Jadi mostly teman-teman perlu berdamai dengan diri sendiri. Teman-teman perlu berdamai dengan stop loss. Teman-teman nanti perlu membiasakan diri sama market, perlu tahu style trading kita semua gitu ya. Jadi ini nggak gampang teman-teman. Saya dulu butuh waktu lumayan lama. Saya dulu butuh 6 bulan sampai 1 tahun pertama sampai akhirnya saya deposit di real account gitu ya. Saya belajar trading itu tahun 2012. Saya pertama kali deposit itu 2013 akhir gitu. Jadi saya 1 tahun sampai memutuskan untuk deposit. Saya nggak tahu dengan teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman merasa hari ini atau nanti setelah selesai teman-teman
kok kayaknya susah ya gitu ya. Nggak susah ya teman-teman, cuma perlu membiasakan diri. Dan kedua, kabar baiknya kita punya grup yang sangat bagus ya. Kita punya grup alumni yang sangat suportif gitu ya. Saya suka trading forex ini, saya nyebutnya kayak mastermind forex. Mastermind itu ketika ada dua otak digabungkan akan muncul otak ketiga gitu. Jadi mastermind ini kolektif genius. Kita adalah satu kelompok yang punya tujuan bersama, kita menuju ke sana bersama-sama bareng-bareng gitu ya. Jadi nanti teman-teman nonton replaynya dari Mas Rifki, nanti teman-teman akan lihat ada beberapa alumni yang sharing. Dan nggak perlu khawatir teman-teman, ada orang yang berhasil make it dalam 3 bulan, ada yang butuh 6 bulan, ada yang butuh 1 tahun, ada yang butuh 4 tahun ya. Ya nikmatin aja prosesnya, nggak perlu membandingkan proses kita sama orang lain. Yang penting teman-teman fokus sepenuh hati, nggak perlu sepenuh waktu, yang penting sepenuh hati, luangkan waktunya untuk belajar. Jadi itu perlu di-manage ekspektasinya dari awal. Dan satu lagi, kalau teman-teman merasa ini tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, kita punya 100% money back guarantee gitu ya. Kalau teman-teman tidak happy dengan apapun hasilnya setelah 30 hari, dan teman-teman pengen pokoknya nggak happy apapun alasannya ya, tanpa alasan apapun, dengan alasan apapun, teman-teman nggak happy, teman-teman silahkan kontak ke Mas Rifki, silahkan chat ke Mas Rifki, nanti investasinya kita kembalikan 100% tanpa pertanyaan apapun, tanpa potongan sama sekali. Jadi itu komitmen saya. Kalau teman-teman merasa materinya nggak oke, atau merasa tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman, dan merasa kita nggak deserve uang teman-teman, kita very happy untuk refund gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya setelah 30 hari ke depan teman-teman merasa wah kayaknya nih nggak sesuai nih, mah cupu, ini mah sampah misalnya, teman-teman nggak apa-apa, silahkan chat ke Mas Rifki, teman-teman akan dapetin 100% uangnya kembali tanpa pertanyaan apapun. Mas Rifki nggak akan nanya, Mas kenapa ya di refund, Mas bukannya materinya bagus, kita nggak akan nanya apapun. Dan mostly teman-teman akan dapat ucapan thank you dari saya. Jadi teman-teman akan dapetin semua materinya, silahkan secara gratis gitu ya kalau teman-teman refund. Terus teman-teman dapat 100% uangnya kembali, dan teman-teman akan dapat thank you dari saya. Thank you sudah percaya saya on the first place, dan thank you sudah mencoba gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya nggak akan ngasih janji-janji angin surga. Teman-teman nanti akan bisa profit konsisten, teman-teman nanti akan bisa trading for living. In the end of the day, teman-teman pada akhirnya saya juga tahu ya, yang sukses akan lebih sedikit daripada yang profit gitu ya teman-teman. Di tempat saya belajar dulu juga ada 500 lebih orang yang belajar gitu ya, dan yang berhasil trading, benar-benar trading for living juga nggak banyak gitu ya, nggak nyampe 100 gitu ya. Di akademi tempat saya belajar yang harganya 50.000 USD gitu ya, saya bayar 800 juta, 700 juta juga, yang sukses juga lebih sedikit. Dan itu hukum alam ya teman-teman, defaultnya memang gitu. Defaultnya memang gitu, makanya saya sih berharap semua teman-teman yang hadir di sini berhasil gitu ya, tapi itu juga terlalu naif nanti. Tapi intinya gini teman-teman, I'll do my best, saya akan sharing semua yang saya tahu. Kalau teman-teman tidak berhenti, kalau teman-teman tetap continue belajar, ya suatu saat teman-teman akan tetap berhasil. Cuman kalau teman-teman stop ya itu pilihan juga sih. Salah satu mentor saya namanya Todd Davis pernah cerita, dia punya satu murid ibu-ibu gitu ya. Dia jarak rumahnya sekitar 2 jam dari center yang di luar negeri. Todd itu punya center di California, dan ibu-ibu itu sudah belajar hampir 4 tahun dan belum berhasil gitu ya. Sudah bertahun-tahun dan belum berhasil. Banyak orang nyuruh dia nyerah, tapi ibunya itu nggak nyerah, sampai akhirnya 4 tahun kemudian dia menjadi salah satu trader cewek paling sukses di Orange County. Jadi orang itu waktu kliknya beda-beda. Jadi balik lagi teman-teman, sebelum terlanjur gitu ya, sebelum teman-teman buang-buang waktu 30 hari ke depan gitu ya, buang-buang 1 jam sampai 1,5 jam per hari, teman-teman cek lagi what got you into trading on the first place gitu ya. Apa alasan teman-teman trading on the first place gitu ya, apa alasan teman-teman mulai, apakah teman-teman rela bayar harganya atau enggak. Kalau teman-teman nggak rela bayar harganya, teman-teman nggak mau meluangkan waktu 1 jam sampai atau 2 jam per hari untuk belajar, teman-teman nggak mau meluangkan waktu untuk latihan, ya nggak bisa disiplin. Sebaiknya mumpung belum kadung, kontak Mas Rifki, minta refund, kita happy to refund. Atau teman-teman mau nunggu 30 hari juga sah-sah aja sih. Sah-sah aja, jadi monggo gitu ya. Oke, hukum alam dilawan dengan ilmu langit, Mas. Betul. Oke, jadi sedih apa ini? Mohon garansinya saya diajarin sampai bisa trading manual dengan benar, Om. Ya itu Mas, saya nggak bisa menggaransi trading sampai bisa. Soalnya untuk bisa itu harus 2 orang yang kerja. Saya harus kerja, teman-teman harus kerja. Kalau teman-teman nggak give up, teman-teman mau nanya saya sampai kapanpun saya akan tetap jawab.
kalau masih hidup ya. Artinya di luar 30 days challenge ini, teman-teman, di luar 30 hari challenge ini, teman-teman mau nanya apapun, saya tetap akan jawab ya. Kita akan tetap di sini, komunitas kita tetap di sini. Tapi kalau teman-teman, wah saya nyerah mas, kayaknya saya nggak cocok di trading ya, ya saya bisa apa? Karena makanya saya nggak bisa garansi sampai bisa. Garansi sampai bisa itu di luar kontrol saya soalnya mas. Ini trading for skill dulu sih penting ya mas, kalau udah konsisten dan sesuai ekspektasi baru bisa nambahin margin, apalagi kalau portofolio bagus bisa presentasi ke investor. Betul, yang penting teman-teman jaga portofolio. Dan satu catatan penting yang teman-teman harus taking to consideration adalah teman-teman itu sebagian besar dari teman-teman mungkin sudah profit, mungkin sebagian besar belum profit, tapi teman-teman ingat, nggak perlu buru-buru profit dari trading. Teman-teman kan toh selama ini sudah trading sampai hari ini dan belum berhasil gitu ya, mungkin sebagian besar belum making money dan buktinya masih hidup sampai hari ini. Jadi apa salahnya nambah 3 bulan lagi, apa salahnya nambah 6 bulan lagi untuk belajar dengan benar. Jadi banyak masalahnya pemula itu mereka buru-buru pengen make money. Sedangkan saya udah pernah bilang scared money never wins ya, scared money never wins. Jadi teman-teman harus fokus sama eksekusi. Kalau teman-teman mikirin eksekusi, mikirin rule, maka uang itu hanya akibat dari teman-teman disiplin sama trading rule. Tapi kalau teman-teman pay attention to the money, teman-teman biasanya tidak pay attention to the execution, gitu, to the rule. Jadi ya, keren juga ya ada garansi. Ini terjadi teman-teman, terjadi di semua bisnis yang saya lakuin. Biasanya saya kasih 100% money back garansi karena kalau teman-teman nggak happy gitu ya, kita nggak deserve ya, nggak deserve uang teman-teman. Gitu ya. Mas replay webinar alumni kok nggak ada ya di grup? Ada yang ini, yang Mas Rifki, replay webinar alumni. Ini, yang ini ya teman-teman, cari yang ini. Kalau saya copy aja, saya taruh ke Survival to Mastery Batch 2. Boom, ya saya post ke situ. Wah, masa udah seperti ini ada yang bisa bilang sampah masa gaduh terlalu. Ada kok yang refund teman-teman. Dari berapa ya? Kita punya alumni itu ada 65 tambah 100. Ada sekitar 200-an alumni. Yang refund ada 2 orang. Ada yang mundur 1 gitu ya. Jadi sudah join batch 2 kemarin ternyata mundur karena ternyata THR-nya nggak turun ya, kita tetap balikin walaupun kita udah kasih akses semua replaynya. Dan buat saya nggak ada masalah teman saya, buat saya nothing tulus ya, nggak ada ruginya kok buat saya. Akan banyak oknum gini ya mas, jadi alasannya nggak bagus tapi ujungnya pakai materinya. Welcome, buat saya nggak ada masalah ya, karena buat saya apa ya teman-teman, saya bikin Survival to Mastery, salah satu yang saya suka adalah saya punya keluarga baru. Dan kalau orangnya begitu memang ya kita juga nggak pengen mereka ada di keluarga kita sih. Jadi ya go ahead gitu. Kalau teman-teman misalnya mau datang ke sini ngambil materinya terus habis itu di repackaging dijual lagi, atau teman-teman mau ngambil materinya terus dipakai terus teman-teman minta refund, kita tetap refund, nggak ada urusan. Kita tetap refund gitu ya. Karena ini bukan pure tentang uang sih. So far kita udah refund 2 orang gitu. Dan saya sangat transparan, sangat fair buat teman-teman. Ada 2 orang yang refund, ada 1 orang yang mundur. Tapi ya kita juga no judgment lah, kita juga nggak tahu, mungkin memang beliau nggak bisa ngikutin gitu ya, karena memang mungkin mereka masih terlalu newbie, terlalu baru, dan materinya buat teman-teman terlalu berat, jadi bingung, kepalanya mau meledak, akhirnya mundur aja juga terjadi. Jadi belum tentu yang mundur itu jahat teman-teman, nggak semuanya orang jahat, banyak orang baik kok di luar sana. Dan kalau teman-teman baru banget, saran saya teman-teman ikut FFC deh. Saya nggak tahu FFC start tanggal berapa ya. Coba teman-teman nanti kontak Mas Rifki atau Mas Fadli, cek Mas FFC masih buka nggak, bisa daftar nggak gitu. Jadi atau Mas, kalau saya dari Survival to Mastery saya bisa dapat diskon FFC nggak? Coba tanya ke Mas Fadli atau Mas Rifki. Supaya kalau teman-teman baru banget tentang trading, misalnya install FD4 segala macam, itu nanti akan dibahas detail di FFC. Kalau di sini kita nggak bahas itu sangat detail, walaupun kalau teman-teman tanya saya bikinin video sih. Tapi kalau teman-teman pengen basic banget, teman-teman bisa ke FFC atau Forex First Class. Biar balik yang 6 juta itu, iya, kita nggak ada masalah kok. Jadi saya secara pribadi nggak ada masalah kalau ada orang misalnya datang dan pengen belajar juga welcome kok. Kita juga banyak orang yang teman-teman, saya pengen banget belajar tapi saya nggak punya 6 juta gitu ya, dan kita tetap let them in, kita akan tetap biarkan mereka masuk, karena ya sekali lagi buat saya 6 jutanya itu nice teman-teman, tapi bukan itu alasan utamanya gitu ya. Jadi saya lebih pengen punya keluarga baru yang lebih besar, karena buat saya belajar banyak loh dari teman-teman alumni. Saya belajar, sekarang ada yang bikin EA order taker, ada yang bikin
emang multi time frame itu semua banyak hal yang saya belajar dari teman-teman alumni. Jadi selama teman-teman tidak stop, selama teman-teman nggak nyerah, kita akan selalu ada di sini. Dan balik lagi, kalau teman-teman pengen refund, go ahead. No offense, saya tidak merasa tersinggung, saya tidak merasa apapun, dan kita akan tetap dengan happy melakukannya. Dan in fact saya akan say thank you ke teman-teman, karena thank you sudah percaya sama saya on the first place, dan thank you udah mencoba gitu ya. Jadi sedih, Mas, ini sedih apa nih? Amin. Oke, kita saling support, insya Allah selama kita lakukan apa yang disuruh dan disarankan, insya Allah bisa. Oke. Saya lagi cari Mbak Tere. Mbak Tere dicari orang di mana-mana. Mas, saya kenal Forex tahun 2012, belajar bisa 5 jam cari MC bolak-balik, apa masih cocok trading ya? Ya, ada dua kemungkinan. Satu, apakah Mas belajar dari orang yang tepat? Karena saya pernah bilang, practice not ada ya katanya practice makes perfect, bukan practice makes perfect, tapi perfect practice makes perfect. Jadi kalau teman-teman latihan 5 jam sehari, tapi latihan dengan cara yang salah, ya hanya akan membangun habit yang salah. Jadi kalau sudah melakukan itu selama 8 tahun dan bolak-balik MC, saran saya kosongkan pikirannya dulu, coba ngikutin selama 30 hari ke depan. Harusnya MC itu susah banget soalnya. Harusnya MC itu susah banget. Mas Patrick belajar berapa bulan? Mas Patrick itu belajar beberapa, 7 bulan apa 8 bulan ya kayaknya. Mana lagi? Bisa survive dan disiplin rule tapi belum make money ya. Yang penting survive dulu, setelah survive baru mastery kan gitu. Makanya survival to mastery. Karena make money nanti kan teman-teman harusnya, nah ketika teman-teman survive nanti kita akan belajar gimana caranya kita mempelajari history trading kita ya, supaya kita tahu yang SL itu kayak gimana, yang TP kayak gimana, supaya nanti nggak diulangin lagi. Nanti kita akan bahas lebih banyak di sana. Ini ada Mas John, as we try to achieve our dream, we will encounter many barriers, but don't give up. Don't ever stop, just keep moving forward. Yes. Betul, kalau ini begitu saya nggak ada masalah sekali, seriously. Oke. Mana ini ada banyak, saya nggak baca sesuatu. Mas Angga di NFC kan ada Mas Fadli, Mas Marwan. Untuk ditanya siapa kalau Mas Angga nggak bisa. Kalau di NFC ada Mas Rifki, ada Mas Teguh nanti di grup. Colek aja Mas Rifki sama Mas Teguh. Oke. Ini note-nya pay attention to the rule dan not to the money. Ya. Oke, teman-teman, thank you waktunya. 1 jam 17 menit. Sekali lagi teman-teman ngikutin, nanti saya akan bikin satu ini mungkin ya. Saya akan bikin satu post di Facebook yang isinya adalah webinar saya bareng alumni gitu ya, supaya teman-teman nanti ngerti pola pikir saya gitu ya bareng alumni. Banyak orang yang saya nggak tahu dengan teman-teman, tapi banyak teman-teman alumni yang bilang value alumninya jauh lebih mahal daripada kelasnya. Kalau kelasnya juga value-nya mahal, saya bisa bilang value-nya cukup mahal, tapi ketika teman-teman di alumni, teman-teman akan dapat jauh lebih banyak. Makanya saya bilang, banyak orang, kenapa kelasnya berbayar? Karena saya pengen sortir orang-orang yang masuk di komunitasnya. Kalau ngomongin materi, ngomongin rule trading, teman-teman cek di YouTube saya share semuanya totally free. Tapi ketika kita mau jadi keluarga baru, ya saya pengen orang-orang yang di keluarga baru ini adalah orang-orang yang benar-benar positif dan satu frekuensi dengan saya. Oke, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu besok malam di waktu dan gelombang yang sama di jam 8 malam ya. Teman-teman tidak perlu registrasi, teman-teman tinggal cek linknya di email karena itu registrasinya berlaku untuk 30 hari ke depan. Saya Nanggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya.